6,5. Ya, silakan masuk. 6,4. Tiga 6,5. Hari ini Selasa 17 November 2020. Ya, Bu Guru mengucapkan terima kasih atas kehadiran anak-anak di sini. Ya. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, terima kasih. Apa kabar hari ini? Baik ya? Sehat semua ya? Ya.
Baik, iya. Nah, biasanya kalau ada anak yang ditolong, pasti akan mengucapkan apa? Mengucapkan terima kasih. Ya. Ya. Di buku ada bacaan ya tentang pahlawan Indonesia. Silakan dibuka halaman 94. Ya, dibuka di buku paket. Mas Vicky tidak membawa ya. Ini dipinjami buku dulu. Halaman 94. Ya. Terus Mas Saidan juga tidak membawa ya. Tapi di sini bisa dibaca kan dari tulisannya ya. Saidan bisa membaca tulisan ini apa tidak? Ya, silakan anak-anak membaca dulu dari teks yang sudah disediakan di buku, dibaca tentang teks pahlawan Indonesia ya, halaman 94. Nanti dikaitkan dengan ini, dengan anak yang jatuh dari sepeda kemudian ditolong temannya ya. Silakan dibaca dulu ya. Bu Guru kasih waktu ya 3 menit membaca. Sudah menyerap apa isi bacaan itu ya. Siapa yang bisa menjawab? Kira-kira isinya tentang apa ya? Oh, tentang pahlawan Indonesia. Coba Mas Ida ceritakan pahlawan Indonesia itu yang seperti apa sih? Oh, rela berkorban ya. Seperti gambar tadi ya. Pahlawan Indonesia itu rela berkorban. Terus apa lagi? Yang lain? Ya. Tadi yang hasil dari membaca apa yang kamu peroleh? Kalimatnya, kata-katanya. Bima? Oh enggak bisa menjawab ya. Tadi sudah membaca kan ya? Coba yang kamu peroleh dari membaca apa tadi? Bagaimana? Oh, membanggakan bangsa. Coba kalau Bima ingin membanggakan bangsa itu apa yang harus dilakukan? Oh, membantu. Ya, membantu bagaimana? Dengan apa? Membantu dengan aman. Ya, aktivitasnya apa yang dilakukan? Membantu apa begitu loh? Membantu kan banyak luas ya. Itu coba membantu dengan belajar ya, dengan belajar tekun ya. Apalagi coba yang punya pendapat lain. Oh iya, ini pinter. Pantang menyerah ya, menjadi pahlawan itu harus pantang menyerah ya. Tidak boleh putus asa ya, harus pantang menyerah. Tadi yang menjawab laki-laki semua, yang perempuan bagaimana ini? Ya, yang perempuan ya. 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 Ada tidak? Tidak ada. Dari hasil membaca tadi, ya pahlawan Indonesia itu harus rela berkorban ya. Kemudian pantang menyerah, harus dapat membanggakan bangsa ya. Itu. Baik, sekarang kita melanjutkan kegiatannya ya. Yaitu Bu Guru ingin memberikan motivasi. Motivasi itu apa ya? Motivasi itu adalah dorongan ya. Bu Guru ingin memberikan semangat. Tapi sebelumnya
kita sendiri menjadi seorang pahlawan. Kalau Bu Guru panggil pahlawan, anak-anak menjawab siap gitu ya. Baik, oke. Pahlawan siap. Ulangi lagi. Pahlawan siap. Iya. Semangat. Semangat. Oh, jangan ragu-ragu kalau semangat begitu ya. Ya, baik. Sekarang Bu Guru ingin memberikan motivasi. Di sini ada kata-kata bijak ya. Itu kata-kata bijak ini diambil dari pidato Patimura ya, pada waktu itu ya. Yaitu Patimura tua sudah dihancurkan. Patimura muda akan segera bangkit. Ya. Artinya apa? Bahwa Patimura tua yang dulu, ya dulu ceritanya kan ada ya seorang pahlawan bernama Patimura, ya. Dia berjuang sampai masa hidupnya ya, sampai mati begitu, ya dia berjuang untuk melawan penjajah bangsa Belanda ya. Itu waktu itu ya. Jadi waktu itu Patimura sedang melawan Belanda ya, untuk bersama-sama rakyat ya berjuang. Nah, waktu itu Patimura mati di medan perjuangan itu ya, dengan cara digantung. Nanti ada ceritanya ya di bagian itu ada teksnya, di situ ada di buku ya tentang Patimura, nanti ada ceritanya ya itu. Jadi kalau Patimura yang dulu yang sudah tua itu mudah dihancurkan ya. Kita harus bisa biarlah semuanya itu terjadi sudah gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal melihat ke depan ya, karena masih ada generasi selanjutnya, yaitu Patimura muda ya. Dengarkan dulu ya, anak-anak di sini ya adalah merupakan ya anak-anak generasi bangsa yang menjadi pahlawan bangsa ya, itu menjadi pahlawan bangsa, itu menjadi generasi bangsa. Baik, kali ini pembelajarannya ya adalah tema 5, subtema 3, pembelajaran 1 ya. Itu jadi tema 5, subtema 3, pembelajaran 1 ya. Pembelajaran 1 tentang pahlawanku, tentang sikap pahlawan ya, sikap pahlawan ya. Jadi temanya tentang sikap pahlawan. Tema 5, subtema 3, pembelajaran 1 ya. Silakan anak-anak diperhatikan, dicermati ya bukunya itu. Di situ ada bagian-bagian muatan pelajaran. Sebelumnya anak-anak juga sudah pernah belajar tentang apa? Coba. Sebelumnya belajar apa coba? Anak-anak pernah belajar apa? Cerita pahlawan. Cerita pahlawan, cerita non fiksi ya. Cerita non fiksi ya. Cerita non fiksi itu cerita yang apa? Yang sebenarnya ya, yang tidak mengada
informasi yang didapat dari membaca, ya. Kemudian yang kedua, untuk mata pelajaran IPS itu anak-anak nanti membaca teks Patimura, ya. Membaca teks Patimura. Dari membaca teks Patimura, anak-anak harus bisa menceritakan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh pahlawan Patimura, ya. Kemudian dilanjutkan untuk mata pelajaran kita, anak-anak juga nanti melakukan percobaan, ya, melihat atau mengecek atau menganalisis, ya, atau juga mengamati, ya, mengamati sifat-sifat cahaya atau bayangan yang terbentuk pada cermin, ya, pada cermin itu. Nah, Bu Guru kembali tadi yang pertama anak membaca pemahaman, ya. Maksudnya Bu Guru membaca pemahaman di sini anak-anak nanti menyimak atau mengamati gambar ini peta pikiran pahlawan, ya. Nanti untuk bahasa Indonesia ini, ya, mengamati peta pikiran pahlawan, ya, gitu. Jadi nanti kita belajar tentang ini. Mungkin saat ini anak-anak ada yang perlu ditanyakan, silahkan bertanya. Yuk, mau bertanya apa tidak? Oh tidak. Kalau tidak, sekarang dimulai dari kegiatan mengamati peta pikiran pahlawan, ya. Fokus pelajaran adalah bahasa Indonesia. Yang pertama, fokus pelajaran bahasa Indonesia. Nah, yaitu tentang membaca pemahaman, kemudian menulis, kemudian tentang mengamati gambar peta pikiran. Ya, itu ya bahasa Indonesia. Nanti Bu Guru bagikan. Tadi Bu Guru sudah membagikan materi, kemudian bahan ajar LKPD melalui Google Classroom, ya. Jadi tadi Bu Guru sudah membagikan itu semua melalui Google Classroom. Nanti silakan anak-anak membaca, ya. Di rumah belajar kembali begitu. Nah, sekarang Bu Guru bagikan untuk diskusi, ya. Mas Bima, Vicky sama Mas siapa? Ya, Saidan. Ini berdiskusi dulu. Sekarang bahasa Indonesia dulu yang dikerjakan, silakan. Ya, berkumpul Mas. Ini di sini enggak apa-apa sebentar. Diskusi sebentar. Dikerjakan dulu bahasa Indonesianya. Sini Mas Bima. Kemudian ini berempat, Mbak Nuril, terus siapa? Bulan, Karen, ya. Ya, Mbak, sampai satunya lagi, ya. Ya, silakan untuk bahasa Indonesia dulu dikerjakan, ya Mbak, LKPD-nya. Ya. Silakan didiskusikan. Ya, Bu Guru tunggu, ya. Bu Guru tunggu. Di sini dengan melihat ini peta pikiran, ya, peta pikiran pahlawan. Di sini kan banyak sekali bermacam-macam pahlawan, ya. Ini, nah, kamu dengan mengamati ini, ya, kira-kira sikap kepahlawanan apa yang dimiliki. Nah, nanti di sini ada beberapa pertanyaan, silakan dijawab, disesuaikan, gitu, ya. Silakan dikerjakan, ya. Ini kelompoknya kelompok pahlawan
Diponegoro. Ya, silakan ditulis. Oh, yang menulis siapa, Bima atau Vicky? Ya, Vicky menulis nggak apa-apa ya. Ini duduknya yang betul. Nah, yang bagus. Ya, ya, silakan dikerjakan ya, Bima ya. Sampai mana? Sudah bisa menjawab, Mbak? Coba. Apa yang kamu ketahui tentang sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh pahlawan nasional? Rela berkorban, pantang menyerah. Tidak hanya dua loh sifatnya. Coba dari sini kan kamu bisa mengamati, Mbak. Ini banyak sekali pahlawan ya. Pahlawannya ada yang dari Aceh, ada yang dari Banjarmasin, ada yang dari Maluku, ada yang dari Sumatera Utara, ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Yogyakarta, ada yang dari Papua, ya. Silahkan, ya. Kalian bisa menggali sikap kepahlawanan yang mereka miliki, ya, pada saat berjuang. Dengan melihat gambar ini, tentunya anak-anak bisa, ya. Kelompok Diponegoro, silahkan diperhatikan. Di depan di sini ada teks pahlawan Pattimura. Di buku juga sudah ada, silahkan dibuka bukunya. Nah, itu, ya. Teks ini adalah menceritakan sejarah, ya, tentang perjuangan Pattimura, ya. Baik, sambil menyimak teks, ya, anak-anak dapat mendengarkan Bu Guru, ya, membacakan cerita tentang Pattimura. Kapitan Pattimura. Kapitan Pattimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Pattimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Pattimura berhasil merebut benteng Gustik di Saparua. Perlawanan Pattimura meluas ke Ambon, Serang, dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Pattimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan menjadi terbalik. Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya Pattimura tertangkap Belanda. Pada tanggal 14 Desember 1817, Pattimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Ya. Dari membaca tadi cerita tadi, anak-anak bisa menyimpulkan sendiri. Ya, silakan menyimpulkannya didiskusikan dengan temannya. Ya. Di LKPD fokus pelajaran IPS, silahkan dan dikerjakan, ya, diskusikan dengan temannya, ya, itu. Jadi yang kedua di sini adalah fokus pelajaran IPS. Teksnya didiskusikan. Ini dulu. Yang IPS mana? Nah ini ya. Ini ditulis dulu, kelompoknya belum ditulis. Kelompoknya ditulis. Kelompok tadi apa? Diponegoro. Ya, silakan ditulis. Masa lupa? Ya, dibaca ini. Terus dikerjakan. Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Pattimura dan raja-raja pada masa Islam adalah, ya, apa saja? Apa? Bisa dicari dari teks ini, ya, membaca. Ya, silahkan. Yang nomor 3, coba diperhatikan dulu sebentar.
cekung. Nah, jadi cermin itu ada tidak hanya dua, ada tiga ya Mbak, Mas ya. Jadi ada tiga macam atau jenis cermin, yaitu cermin cembung, cermin cekung, dan cermin datar ya. Nah, untuk sendok ini contohnya adalah cermin cembung dan cermin cekung ya. Cermin cembung itu yang bagian ini, sedangkan cermin cekung bagian ini ya. Itu. Kemudian cermin ya. Ya. Nanti dulu prakteknya nanti ya, aku jelaskan dulu. Kemudian ada cermin datar ini ya. Ada cermin datar. Nah, cermin datar ini juga bisa digunakan untuk apa? Bercermin ketika kamu setelah mandi ya, bisa berdandan di depan cermin ya, melihat wajahmu ya seperti apa ya itu. Jadi ini cermin datar. Kemudian ada juga piring ya. Piring juga memanfaatkan cermin ya, sifat cermin. Nah, sifat cermin ini adalah sifat cermin cembung dan juga sifat cermin datar. Maaf, cekung ya. Iya, cermin cembung dan cermin cekung. Tuh. Baik. Sekarang coba guru ingin melihat, coba bayangan yang terbentuk dari cermin cembung apa Mbak? Yang kamu lihat apa? Coba apa? Tegak. Oh, tegak, cembung tegak. Oh iya tegak, terus apa lagi? Ya, diperbesar atau diperkecil? Diperkecil. Ya, diperkecil apa diperbesar? Diperbesar apa ya? Coba lihat. Diperbesar ya kalau cembung ya. Itu. Kemudian nyata atau semu? Nyata, Bu. Nyata. Kalau cembung? Semu. Kemudian semu ya, nggak jelas sih soalnya ini gambarnya. Kalau semu itu samar-samar Mbak, jadi gambarnya tidak nyata gitu ya. Nah kalau cekung begini bagaimana? Terbalik terus terbalik terus apa? Nyata. Diperbesar atau diperkecil? Diperkecil. Jadi kalau cekung itu tergantung ya, karena ini ada di sini ya. Nah ini juga cekung ya Mbak. Cekung, coba Mas ini ya. Bagian ini ada yang cekung. Nah, coba dilihat dari cekung di sini. Bayangan yang terbentuk apa? Kepala ada di bawah apa di atas? Ada di atas ya. Di atas apa di bawah? Di atas. Kalau tadi yang pakai sendok sayur itu di bawah terbalik ya. Tapi kalau ini apa kalau di atas kepalanya? Terbalik. Apa? Tegak, iya. Jadi bayangannya yang terbentuk tegak itu. Kemudian selain tegak apa? Diperbesar apa diperkecil? Diperbesar apa diperkecil gambarnya? Coba dilihat. Diperbesar. Ya, itu. Nanti anak-anak bisa mendiskusikan ya. Itu tentang sifat-sifat bayangan. Ya. Baik. Silakan anak-anak mendiskusikan menggunakan LKPD yang di bagian IPA ya. Ini Mbak kerjakan. Dipakai facetnya ya. Ya. Silakan didiskusikan untuk mata pelajaran kita. Selain tegak apa coba? Itu lagi nyata. Ya, silakan ditulis sifat-sifatnya ini ya. Nyata. Dibuktikan ya. Dengan malam ini tidak hanya menulis sambil membuktikan ya. Pegang. Ya, sambil membuktikan.
Apa yang kamu ketahui tentang sikap kepahlawanan yang dimiliki para pahlawan nasional? Telah berkesempatan tentang berani mengorbankan. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawanan yang dimiliki para pahlawan nasional? Tanggung jawab menjadi informasi yang dibawa dari pahlawan berani melawan para Ya, silakan yang lain, Mbak. Yang mata pelajaran lainnya apa? Ya. Yang keras ya, Mbak? Ya. Sikap kepahlawanan yang dimiliki masyarakat sekitar adalah belajar dengan tekun melayani cita-cita. Ya, sudah? Ya, terima kasih. Sekarang yang hasil laporan IPA tadi. Hasil laporan IPA. Maya tegak diperbesar. Bayangan yang berbentuk dari gunung cakung maya diperbesar tegak. Bayangan yang berbentuk dari gunung datar maya temu diperbesar. Bayangan pada gunung datar terbuka. Ya. Baik. Itu bayangan yang terbentuk dari cermin apa, Mbak? Oh, ini sudah semuanya ya, cermin cembung, cekung, dan datar ya. Oke. Sekarang yang laki-laki ya grupnya. Bima mau membacakan apa? Ya gantian, ini kan ada 3, satu-satu tugasnya. Jadi bagi tugas. Ya. Ya. Nah itu ya. Silakan maju ke depan, Vicky. Mata pelajaran dari kompas nyata tradisional menjadi kompas. Dimiliki oleh Patimbula dan raja-raja pada masa Islam adalah rela berkorban, pantang menyerah. Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar adalah tolong menolong. Ya, terima kasih. Hidupnya yang betul Mas Bima. Ya. Tadi anak-anak sudah mendiskusikan tentang peta pikiran pahlawan, ya. Mendiskusikan gambar peta pikiran pahlawan, ya. Anak-anak sudah menyampaikan hasil pengamatannya, ya. Kemudian juga anak-anak sudah membaca teks tentang Kapiten Patimura, ya. Anak-anak sudah menentukan sikap yang dimiliki oleh Patimura, sikap kepahlawanan seperti apa, ya. Anak-anak juga sudah belajar tentang cermin, ya, tentang cermin cembung, cermin cekung, dan cermin datar, ya. Tadi sudah mendiskusikan dengan teman-temannya dan juga sudah menyampaikan hasil laporan. Baik, setelah ini, ya, nanti anak-anak pulang dari rumah, ya. Anak-anak silakan mengerjakan soal evaluasi yang nanti Bu Guru akan bagikan melalui Google Classroom, ya, melalui tugas kelas. Bu Guru nanti share, silakan anak-anak mengerjakan, ya. Nanti kalau sudah mengerjakan, anak-anak bisa ini apa? Menerima hasil nilai dari Bu Guru, nanti ada nilainya, ya. Itu di situ. Nah, waktunya itu ada kesempatan sampai malam, ya. Silahkan dikerjakan tidak apa-apa, ya, sampai malam. Terus selanjutnya nanti anak-anak juga harus mencatat, ya, mencatat tentang ringkasan apa yang tadi sudah dipelajari, ya. Paham ya anak ya? Paham, ya. Baik. Bu Guru sekarang ingin ini anak-anak menulis refleksi
mengakhiri ini anak-anak berdoa terlebih dulu ya. Silakan dipimpin Mas Bima.